Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Inilah kisahku Ken Arok. Inilah kisah Ken Arok, asal mulanya ia dijadikan manusia. Tersebutlah anak seorang janda di Ciput. Sangat tidak baik tingkah lakunya, sering melanggar norma kesusilaan hingga menjadi gangguan bagi yang gaib. Pergilah si anak janda itu dari Ciput menuju daerah Bulala, daerah di mana Empu Tapawangkeng menjadi yang dipertuan di sana. Ketika itu Empu Tapawangkeng tengah membuat pintu gerbang asmaranya. Roh pintu memintanya menyediakan kurban berupa seekor kambing merah jantan. Permintaan yang kiranya sulit dipenuhi yang dipertuan Bulala tersebut. Dalam keluh kesahnya ia berujar, kiranya tak akan berhasil aku memenuhi permintaan roh pintu. Sungguh pusing aku dibuatnya. Jika terus begini niscaya akan menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Jika aku akhirnya membunuh orang, takkan ada yang dapat menyelesaikan permintaan korban kambing merah jantan itu. Mendengar keluh Empu Tapawangkeng, si anak janda dari Ciput itu mendatangi Empu Tapawangkeng dan menyatakan senggang punnya menjadi korban bagi roh pintu. Ia bersedia menjadi korban agar dapat menjadi lantaran bagi anak kembali ke surga Dewa Wisnu dan baginya dapat menjelma lagi ke dalam kelahiran yang mulia ke tengah alam. Demikian pula ketika ia direstui oleh Empu Tapawangkeng agar dapat menjelma, disetujui inti sari kemantannya akan menikmati 7 daerah. Matilah si anak janda dari Ciput menjadi korban untuk roh pintu. Terbanglah nyawanya menuju surga Dewa Wisnu. Terpenuhi keinginannya dan ia meminta dijelmakan di daerah sebuah timur Gunung Kawi. Syah dan Dewa Brahmana tengah melihat-lihat siapakah kiranya yang pantas untuk dijadikan pasangannya. Tersebutlah sepasang mempelai baru yang saling mencintai, si lelaki bernama Gajah Para dan istrinya bernama Ken Arok. Keduanya hidup sebagai petani bercocok tanam. Pekerjaan setiap hari Ayuga adalah nama sawah tempat mereka bekerja. Sementara Ken Endok berasal dari Pangkur. Ken Endok pergi ke sawah mengantar makanan untuk suaminya di Ayuga. Dewa Brahma turun dan menemui Ken Endok. Pertemuan kedua itu menjadi di ladang Lalateng. Dewa Brahma mengenakan perjanjian kepada Ken Endok, jangan engkau tidur dengan suamimu lagi. Kalau engkau tidur dengannya, niscaya suamimu itu akan mati dan anakku akan tercampur olehnya. Ketahuilah nama anakku Ken Angrok, kelak dialah yang akan memerintah tanah Jawa. Dewa Brahma pun menghilang setelah memberikan pesan Ken Endok, lalu pergi ke sawah.
berjumpalah ia dengan suaminya, Kanda Gajah Para. Kata Ken Endok, hendaklah engkau maklum aku tadi ditemani dalam pertemuan oleh Hayang yang tak tampak ladang lelah leteng. Ia berpesan kepadaku agar aku tak lagi tidur denganmu. Jika engkau memaksaku untuk tidur denganmu, akan matilah engkau karena anaknya tercampur olehmu. Lalu Gajah Para pulang. Sesampainya Gajah Para di rumah, ia mengajak istrinya tidur. Ken Endok merasa segan kepada suaminya. Wahai Kanda Gajah Para, putuslah perkawinanku denganmu. Sungguh aku takut pada pesan Sang Hyang. Ia tidak mengizinkanku berkumpul denganmu lagi. Menurut Gajah Para, adindaku, bagaimana ini? Apa yang harus kuperbuat? Aku tidak keberatan kalau harus bercerai denganmu. Adapun masalah harta benda yang menjadi milikmu, maka ambillah untukmu. Yang menjadi milikku kembali pula kepadaku lagi. Sesudah itu Ken Endok pulang ke Pungkur di seberang utara dan Gajah Para tetap bertempat tinggal di Cempa di seberang selatan. Belum genap sepekan kemudian Gajah Para meninggal dunia. Kata orang yang membicarakan kejadian itu, luar biasa panas anak yang berada dalam kandungannya. Belum seberapa lama perceraian ayah dan ibunya. Ayahnya segera meninggal dunia. Akhirnya sesudah genap sebulan lahirlah seorang anak laki-laki. Kemudian Ken Endok membuang anaknya ke kuburan bayi. Lanjutnya ada seorang pencuri bernama Lembong. Tersesat di kuburan bayi, ia melihat benda bercahaya dan kemudian mendatanginya. Ia mendengar tangis bayi setelah Lembong datang mendekat. Nyatalah baginya benda yang bercahaya itu ternyata bayi yang menangis tadi. Lembong lalu mengambil dan membawa bayi itu pulang, serta mengakuinya sebagai anaknya. Dari temannya Lembong, Ken Endok mendengar kabar bahwa Lembong memungut seorang bayi yang didapatnya di sebuah kuburan bayi. Bayi yang tampak bercahaya di malam hari. Ken Endok lalu datang kepada Lembong. Tahulah ia bayi itu adalah anaknya sendiri. Kata Ken Endok, Kanda Lembong, kiranya Kanda tidak mengetahui anak yang Kanda dapatkan itu. Sesungguhnya anak itu adalah anakku. Jika Kanda ingin mengetahui riwayatnya, beginilah kisahnya. Dewa Brahma bertemu denganku. Janganlah Kanda tidak memulaikan anak itu karena dapat diumpamakan anak itu beribu dua berayah satu. Begitulah persamaannya. Lembong dan keluarganya semakin cinta dan senang. Lambat laun anak itu tumbuh besar. Lembong mengajaknya mencuri. Setelah mencapai usia sebaya dengan anak gembala, Ken Angrok bertempat tinggal di Pungkur. Habislah harta benda Ken Endok dan harta benda Lembong digunakan Ken Arok untuk bertaruh. Ken Arok kemudian menjadi anak gembala pada seorang tuan di Lebak. Ia mengembalakan sepasang kerbau. Kelamaan kerbau yang digembalakannya itu hilang. Kerbau sepasang itu diberi harga 8.000 oleh tuan di Lebak tadi.
Ken Arok dimarahi kedua orang tuanya. "Anakku, kami kedua bersedia menjadi hamba tanggungan. Asalkan engkau tidak pergi, kami sajalah yang akan menjadi budak tunggangan pada yang dipertuan di Lebak." Ken Arok tidak menghiraukan pesan kedua orang tuanya. Ia tetap pergi meninggalkan kedua orang tuanya di Cempara dan di Pungkur. Ia lalu mencuri perlindungan di kabupaten orang yang dijadikan tempat pengungsi dan dimintai perlindungannya tak menaruh balas kasih padanya. Tersebutlah seorang penjudi pemain saji berasal dari Karuman yang bernama Bongo Samparan. Bongo Samparan kalah bertaruh dengan seorang bandar judi di Karuman. Ia ditagih namun tak dapat membayar. Bongo Samparan lalu pergi dari kerumunan dan berziarah ke tempat makan keramat Raju Jalu. Di tempat itu ia mendengar suara dari langit yang memintanya untuk pulang ke Karuman lagi. "Kami mempunyai anak yang akan dapat menyelesaikan untung itu. Namanya Ken Arok. Pergilah Bongo Samparan dari Rabut Jalu dengan berjalan kaki. Pada malam hari ia menjumpai seorang anak dicocokkan olehnya dengan petunjuk dari yang ia dapatkan. Ternyata benar anak itu yang dicarinya. Dibawanya Ken Arok pulang ke Karuman dan diakuinya Ken Arok sebagai anaknya. Bongo Samparan lalu ke tempat judi dan menemui bandar judi untuk berjudi dengannya. Kalahlah bandar judi itu hingga kembalilah semua kekalahan Bongo Samparan. Benarkah pertunjukan yang Bongo Samparan pun pulang dan mengajak Ken Arok? Bongo Samparan mempunyai 2 orang istri yang masih bersaudara. Genuk Buntu nama istri pertamanya dan Tirtaja nama istri mudanya. Adapun nama anak-anak Bongo Samparan dari istri mudanya adalah Panji Bawuk. Anak tengah Panji Kumcang, adiknya ini Panji Kunal dan Panji Kenengkung, serta si bungsu anak perempuan bernama Cucu Purnanti. Ken Arok diambil anak oleh Genuk Butu. Lama Ken Arok di Karuman, namun ia tidak dapat sehati dengan anak-anak istri muda Bongo Samparan. Ia berniat pergi dari kerumunan. Ken Arok meninggalkan kerumunan menuju ke Pundungan. Bertemulah ia dengan seorang anak gembala bernama Tita. Tita adalah anak bapak saja, kepala desa bertua di Senggeng. Tita dan Ken Arok sangat kasih mengasihi. Selanjutnya Ken Arok bertempat tinggal pada bapak sahaja. Tak pernah Ken Arok berpisah dari Tita. Mereka ingin mengetahui perihal bentuk-bentuk huruf. Maka pergilah keduanya kepada seorang guru di Senggeng. Mereka sangat ingin menjadi murid dan minta diajar sastra. Mereka diberi pelajaran perihal bentuk-bentuk huruf dan penggunaan pengetahuan perihal huruf-huruf hidup dan huruf-huruf mati. Semua perubahan huruf dan juga diajar perihal sengkalan, perincian, hari tengah bulan, tahun saka dari 6 hari, 5 hari, hari 7, hari 3, hari 2, hari 9.
Nama-nama Minggu dan Ken Arok dan Tita sangat pandai diajar pengetahuan oleh guru. Ada sebatang pohon jambu tanaman guru yang menjadi hiasan halaman. Sang guru menanam sendiri pohon itu. Buahnya sangat lebat dan padat karena sedang musimnya. Pohon itu dijadikan dengan baik, tak ada diizinkan untuk memetik dan tak seorang pun yang berani mengambil buahnya. Kata sang guru, jika sudah masuk buah jambu itu, petiklah. Ken Arok sangat ingin melihat buah jambu itu hingga dibayang-bayangkannya setelah malam tiba. Waktu orang-orang sedang tidur nyenyak, Ken Arok pun tertidur. Mendadak keluarlah kelelawar-kelelawar dari ubun-ubun Ken Arok berbondong-bondong seolah tidak terputus selama semalam memakan buah jambu sang guru. Keesokan paginya buah jambu tumpuk berserakan di halaman dan diambil oleh pengiring guru. Ketika sang guru melihat buah jambu rusak dan berserakan di halaman, maka menjadi susahlah ia. Kata sang guru kepada murid-muridnya, apakah sebabnya jambu itu rusak? Menjawablah pengiringan guru, tuanku, jambu itu rusak karena bekas gigitan kelelawar. Kemudian sang guru mengambil duri rotan untuk mengurung jambunya dan dijaga semalaman. Ken Arok tidur lagi di atas balai-balai sebelah selatan di dekat tempat daun ilalang yang sudah kering. Di tempat itu biasa digunakan sang guru untuk menganyam atap. Menurut penglihatan sang guru, ia melihat kelelawar penuh sesak berbondong-bondong keluar dari ubun-ubun Ken Arok. Semua kelelawar itu memakan buah jambu sang guru. Sang guru menjadi bingung karenanya ia merasa tak berdaya untuk mengusir kelelawar itu untuk tidak memakan jambunya. Sang guru pun memarahi. Ia mengusir Ken Arok di tengah malam. Ken Arok terperanjat bangun terhuyung-huyung lalu pergi keluar. Ia tidur di tempat ilalang di luar. Ketika sang guru menengok keluar, ia melihat benda bercahaya di tengah ilalang. Sang guru terperanjat dan mengira terjadi kebakaran. Setelah diperiksanya, benda bercahaya itu ternyata Ken Arok. Ken Arok lantas disuruh bangun dan pulang. Ken Arok mematuhi dan ia kembali tidur di ruang tengah lagi. Keesokan paginya sang guru menyuruh Ken Arok untuk mengambil buah jambu. Ini membuat Ken Arok senang dan ia berkata, aku mengharapkan semoga aku menjadi orang. Aku akan membalas budi kepadamu, guru. Ken Arok tumbuh dewasa, ia mengembala dengan Tita. Keduanya membuat pondok yang berada di senja. Sebelah timur Senggeng dijadikan tempat itu bagi Ken Arok dan Tita untuk menghadang orang yang melintas di jalan. Kelanjutannya part 2. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.